Cerita akan dimulai dengan memperlihatkan keadaan suatu tempat di kota suci tiga agama besar yaitu Yerusalem. Di sana hadir aktor utama kita yang bernama Hercule Poirot yang merupakan seorang detektif swasta dengan reputasi yang tak main-main. Kecerdasan Poirot dalam memecahkan masalah tersohor sampai ke tempat itu, dan alasan itulah yang membuat dirinya diundang ke sana untuk menemukan dan menangkap pencuri sebuah benda kuno yang telah hilang di tempat tersebut. Dengan gaya yang nyentrik, Poirot sama sekali tidak ada riuh-riuhnya dalam mencari informasi tentang kasus itu. Bahkan, dia terkesan santai dan tak menganggap kasus ini begitu rumit untuk dipecahkan. Gayanya yang santai dan kalem adalah ciri khas yang selalu dia tunjukkan. Namun di balik itu, kecerdasan yang dia miliki adalah senjata utama yang digunakan untuk mengurai kasus ini. Dan sepertinya, dia sudah mendapatkan petunjuk tentang siapa pencuri benda tersebut. Have the eggs. Allons-y! Dikumpulkanlah orang-orang yang menjadi tersangka yang ternyata merupakan tiga pemimpin agama yaitu seorang rabi, pendeta, dan imam. Di hadapan orang-orang itu, Poirot menjabarkan analisanya yang didapat kesimpulan bahwa orang yang ternyata mencuri benda itu adalah orang yang memakai sepatu yang cukup tebal pada alasnya. Hal itu dapat dilihat dari bekas goresan pada dinding tempat disimpannya benda tersebut. Dan anehnya, dari tiga orang itu tidak ada satupun yang memakai sepatu dengan model seperti itu. Menurut Poirot, orang yang mungkin dan menjadi tersangkanya adalah kepala polisi yang ternyata orang yang mengundang Poirot ke tempat itu. Mendengar hal tersebut, sang polisi pun mengelak dan mengatakan bahwa Poirot hanya sedang mengawur. Akan tetapi, dengan ditemukannya benda tersebut di dalam tasnya, kepala polisi pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah kasus ini selesai, Poirot memutuskan untuk segera pulang ke London guna beristirahat dan tidak akan menerima segala bentuk permintaan atas kasus apapun. Dia akan menggunakan kapal laut sebagai kendaraan untuk menuju kota London, karena pada masa itu, kendaraan tersebut adalah kendaraan paling efektif untuk melintasi negara. Di dalam kapal, Poirot secara tidak sengaja bertemu dengan teman lamanya yang bernama Bow. Sang teman yang merupakan seorang konglomerat mengajak Poirot untuk ikut bersama dirinya melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sebuah kereta ekspres yang pada masa itu hanya orang-orang tertentulah yang bisa mendapatkan fasilitas dari kendaraan tersebut. Untuk menghemat waktu, Poirot pada akhirnya menerima ajakan dari Bow untuk menaiki kereta itu. Layaknya sebuah transportasi umum, kereta tersebut tentunya akan dinaiki oleh berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda. Dan hal itulah yang menjadi kelebihan pada film kali ini, karena pada scene selanjutnya, hal yang tidak terduga sudah menunggu Poirot di kereta itu, dan pastinya kejadian kali ini akan berbeda dengan apa yang sudah dia alami sebelumnya. Then we make space. He can have the number 11. The 11. Merci beaucoup. Enjoy, my friend. Scene kemudian berganti dengan menceritakan seorang pria mantan bajak laut dari Kepulauan Karibia yang bernama Ratchet. Dalam film kali ini dia adalah seorang pedagang yang sukses yang berencana akan berlibur dengan menggunakan kereta itu. Sikap dan watak Ratchet sendiri terlihat seperti orang yang sombong dan arogan. Mungkin karena dia adalah seorang yang mempunyai kekuasaan tinggi sehingga hal tersebut sangat lumrah untuk seseorang dengan watak seperti itu. Singkat cerita, Ratchet mendapatkan sebuah surat kaleng yang dibuat oleh seseorang dengan isi surat sebuah ancaman yang pastinya ditunjukkan kepada dirinya. Entah perbuatan macam apa yang telah dilakukan hingga dia mendapatkan ancaman seperti itu. Atau mungkin ini juga adalah sebuah peringatan dari saingan bisnis Ratchet. Namun yang jelas, setelah dia membaca surat itu, Ratchet sedikit marah kepada pegawainya. I want you to get it done now. Di suatu tempat terjadi perbincangan antara Ratchet dan Poirot di sebuah meja. Ratchet bercerita tentang bisnisnya yang begitu banyak orang-orang yang tidak suka kepada dirinya. Ternyata bisnis yang dijalankan oleh Ratchet terkesan nakal dan melibatkan beberapa mafia dari Italia, yang membuat dirinya sempat berada dalam masalah ketika bekerja sama dengan mereka. Hal tersebut sangat wajar terjadi dalam dunia bisnis. Terlebih rekan atau kolega Ratchet sebagian besar adalah orang-orang yang bermasalah. Sehingga sebuah surat ancaman yang ditunjukkan kepada Ratchet adalah hal yang biasa terjadi di dunia bisnis yang dia geluti. Entah dari mana Ratchet tahu tentang reputasi dan profesi Poirot yang merupakan seorang detektif andal. Hingga di sana, Ratchet meminta Poirot untuk menyelidiki tentang surat ancaman tersebut.
Ratchet meminta kepada Poirot dengan sedikit memaksa dan menunjukkan senjatanya, seolah-olah itu adalah sebuah perintah untuk Poirot. Dan jelas, dengan keadaan seperti itu Poirot menolak dengan tegas apa yang Ratchet minta. It's a generous offer, Mr. Ratchet. I must decline. I detect criminals. I do not protect them. Fakes to gangsters. You're suffering the consequences. Malam harinya kita akan melihat sang kondektur yang sedang berjaga dan memastikan keadaan aman sebelum para penumpang tertidur. Hal aneh pun terjadi di kamar Ratchet yang tampak tidak merespon ketika sang kondektur mengetuk pintu kamar. Pada saat itu mungkin dia berpikir Ratchet sudah tertidur. Kemudian dia memutuskan untuk kembali ke tempat duduknya. Di luar sendiri terjadi anomali cuaca yang membuat longsoran salju hingga membuat jalur kereta menjadi tertutup. Sementara itu, di dalam kereta sang kondektur kembali memastikan keadaan di tempat itu baik-baik saja. Setelah beberapa saat, ada seseorang dengan memakai piyama berlari seperti sedang mengejar sesuatu. Dan setelah itu, kereta pun terpaksa berhenti darurat karena jalur rel tertutup oleh longsoran salju. Keesokan paginya asisten Ratchet mencoba membawakan makanan untuk dirinya. Kemudian dia mengetok-ketok pintu namun hal itu sia-sia karena tidak ada jawaban dari dalam. Setelah itu, datang Poirot untuk membantu si asisten membukakan pintunya. Namun sebelum itu, dia meminta si asisten untuk memanggil Bouk dan seorang polisi yang bernama Kolonel Arbonut. Dirasa ada yang tidak beres di dalam kamar itu, Poirot lantas menobrak pintu itu dengan tongkatnya. Dan setelah terbuka, alangkah terkejutnya Poirot ketika mendapati di dalam kamar, Ratchet sudah mati dengan belasan tusukan di dadanya. Arbonut pun kemudian memprediksi bahwa tusukan itu dilakukan secara acak, dan kemungkinan waktu kematian Ratchet adalah antara jam 2 sampai jam 5 pagi. Namun yang tak masuk akal, si kondektur mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam kamar Ratchet dalam rentan waktu tersebut. Karena semalaman dia berjaga di dalam lorong kamar para penumpang. I sat in my seat the whole night. I would have seen if someone went in. Keadaan itu membuat Bouk selaku orang yang bertanggung jawab atas perjalanan ini panik dan membujuk Poirot agar menuntaskan misteri ini sebelum polisi datang. Bouk menganggap bahwa pihak kepolisian hanya akan menentukan pelakunya secara acak tanpa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Hal tersebut jelas akan membuat reputasi Orion Express menjadi tercoreng. Untuk itu Bouk memohon kepada Poirot agar dia mau menyelesaikan masalah ini dengan kemampuan yang dia miliki. You are the only one who can bring justice. Poirot yang tak ingin mengecewakan temannya, mau tidak mau harus kembali beraksi dan memenuhi takdirnya sebagai seorang detektif. Kasus ini pun akan segera diselesaikan secepat mungkin mengingat waktu yang dibutuhkan untuk menangkap pelakunya amatlah sangat sempit. Jika Poirot belum bisa memecahkan masalah ini sampai kereta beres, maka dipastikan si tersangka akan bebas berkeliaran. Segera Poirot memeriksa TKP dan mulai mencari petunjuk yang mungkin akan membantunya untuk membongkar kasus ini. Di sana terungkap pula fakta bahwa sebelum dieksekusi, Ratchet diberi obat tidur. Itulah sebabnya dia tidak menggunakan pistolnya padahal dia memiliki benda itu. Selain itu, di sana ditemukan pula sebuah sapu tangan berinisial H dan sisa pembakaran kertas yang mungkin akan menjadi clue atau petunjuk dalam kasus pembunuhan kali ini. Orbital, the Mickey slipped. An objet de luxe, handmade, boom, 200 around here, a lady's handkerchief and... Setelah dilakukan beberapa proses, akhirnya potongan kertas itu memberikan sebuah petunjuk berupa sebuah kalimat ancaman. Dan kejutannya, Cassetti adalah seseorang yang pernah terlibat dalam sebuah kejahatan yang sangat amatlah kejam. Dengan seseorang yang bernama Armstrong yang merupakan seorang pilot pesawat militer pada waktu itu. Ratchet atau Cassetti telah menculik anak dari sang pilot dan meminta tebusan dengan harga yang cukup tinggi. Namun setelah uang diberikan, Cassetti tidak mau melepaskan sang anak dan justru malah membunuhnya. Hal tersebut jelas membuat sang istri yang sedang hamil tua merasa depresi dan terpaksa melahirkan anaknya secara prematur. Selang beberapa bulan, sang istri pun meninggal, hingga membuat mental Armstrong menjadi down dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Indeed you did. He was found dead of a gunshot wound. Tak membuang waktu lagi, Poirot segera menginterogasi semua penumpang yang ada di dalam kereta untuk mengumpulkan informasi. Semua penumpang itu tak luput dari interogasi yang dilakukan oleh Poirot.
Dan seperti yang diketahui, di antara mereka pastinya memiliki karakter dan profesi yang berbeda-beda, sehingga hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri dalam mengumpulkan setiap detail informasi. Namun demikian, hal itu tidak lantas membuat Poirot patah arah dan menyerah untuk mengungkap siapa pembunuh yang sebenarnya, karena jelas salah satu di antara mereka adalah seorang pembunuhnya. Tiba saatnya Poirot mencoba menginterogasi seorang pelayan yang ikut bersama majikannya di dalam kereta itu. Dari dirinya, didapat informasi bahwa ada seorang kondektur yang berpapasan dengan dirinya saat malam terjadinya pembunuhan itu. Tapi sang kondektur menyanggah hal itu karena semalaman penuh dia berjaga di tempat duduknya. Ada seseorang yang mencoba menyamar menjadi dirinya untuk tujuan tertentu. Setelah itu, Poirot dan Bok segera memeriksa kamar para penumpang untuk mencari seragam tersebut. Ditemukan sebuah seragam dan baju piyama pada koper milik seorang penumpang yang ternyata dia adalah asisten dari Ratchet yang bernama McQueen. Lalu setelah itu, ada seseorang yang mencurigakan berlari di luar kereta. Stop! Please stop! Look! Keep everyone inside! Thank you, gentlemen. Thank you. Setelah tertangkap, rupanya memang benar dia adalah McQueen, sang asisten dari Ratchet yang beralih untuk membakar sebuah catatan keuangan milik Ratchet. Hal tersebut dia lakukan agar bisa menghilangkan barang bukti pembukuan dari laporan keuangan itu. Karena ternyata selama ini dia selalu menggelapkan hasil dari bisnis milik koleganya. Dan atas dasar itulah, Poirot mencecar dan mengindikasikan bahwa dia adalah pelaku pembunuhan. Namun McQueen berdalih bahwa untuk apa dia membunuh sumber penghasilannya. Terlebih, pada saat malam kejadian dia mempunyai alibi saat minum-minum dengan Kolonel Arbonut. Dan alibi itu dibenarkan oleh sang kolonel bahwa dia memang pada saat itu sedang bersama McQueen. Dengan begitu, dugaan Poirot bisa dipatahkan dengan alibi tersebut. I expect his alibi revolves around me drinking till the end. He didn't. Well, it's true. A word, please, monsieur. Namun demikian, Poirot tidak percaya begitu saja atas ucapan sang kolonel karena bisa saja dia dan McQueen bersekongkol untuk menyembunyikan bukti pembunuhan. Poirot kembali mencecar beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan Ratchet hingga didapat suatu fakta yang mengejutkan. Dan ketika Poirot sedang menggali informasi dari McQueen tanpa disangka, It's not the way. pembunuh itu mulai menebar teror dan menyerang penumpang lain dengan mencoba menusuk seorang wanita yang bernama Nyonya Hobart. Setelah itu, keadaan pun mulai panas karena semua penumpang meminta Poirot segera menyelesaikan kasus ini dan menemukan pembunuhnya. Karena sang pembunuh sudah mulai mengancam para penumpang lain. Satu fakta yang terungkap dari kasus ini adalah kenyataan bahwa semua orang yang ada di dalam kereta adalah orang yang mempunyai hubungan dengan John Armstrong, yaitu korban dari kebiadaban yang Cassetti lakukan. Semua orang yang ada di tempat ini terkecuali Poirot dan Bok mempunyai ikatan dengan keluarga Armstrong. Dengan begitu, semua penumpang yang ada di dalam kereta bisa dipastikan mempunyai motif atau alasan untuk melakukan pembunuhan itu. Namun begitu, semua itu belumlah cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Karena semua itu membutuhkan satu hal yang sangat penting, yaitu bukti yang mengarah pada tersangka itu sendiri. It would have been impossible to miss unless Ratchet's door was open as... Rumitnya kasus ini membuat Poirot sempat mengeluh dan curhat kepada sang kekasih yang entah dalam film ini sendiri tidak disebutkan dia sudah meninggal atau tidak. Namun yang pasti, Poirot benar-benar dibuat harus berpikir ekstra keras karena kasus ini sama sekali tidak mempunyai celah atau retakan pada ceritanya. Si pembunuh benar-benar sangat rapi dalam menyembunyikan barang buktinya. Tak patah arah, Poirot pun kemudian mencoba menginterogasi salah satu penumpang yang bernama Nona Debenhams. Seperti yang sudah diketahui, bahwa semua penumpang di dalam kereta ini mempunyai hubungan dengan keluarga Armstrong. Pada kasus ini, Debenhams adalah mantan pengasuh atau pengajar Daisy yang merupakan anak dari John Armstrong, yang juga merupakan korban pembunuhan yang Cassetti lakukan. Fakta itulah yang digunakan oleh Poirot untuk mengkonfrontasi Debenhams agar dia mengaku. Namun begitu, interogasi tersebut sempat terhenti karena Kolonel Arbonut datang ke tempat itu dan menembak Poirot dengan senjatanya. Di tempat itu, Arbonut mengatakan satu detail penting yang bisa membuat Poirot mengetahui siapa pembunuh yang sebenarnya. I can't let you take the blame for what I did alone. Dan setelah itu, terjadi pertarungan antar Poirot dan Arbonut di tempat tersebut. Dan beruntungnya, Bok datang tempat waktu dan langsung menghantam kepala sang kolonel hingga membuat dia pingsan.
Aren't you dead yet? Sebelum kita mengetahui siapa pembunuhnya, mari mengulik dulu jauh sebelum peristiwa ini terjadi. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, bahwa semua penumpang yang juga merupakan terduga kasus ini mempunyai hubungan dengan korban kebiadaban Cassetty, yaitu keluarga John Armstrong. Semua orang di sini sangat amat mungkin mempunyai motif untuk membunuh Ratched dan Cassetty. Dan hebatnya, entah dari mana Poirot mengetahui informasi tentang keluarga John Armstrong. Namun yang tak disangka, dia hafal betul siapa saja mereka dan apa saja kepentingan serta hubungan mereka pada kasus ini. Salah satu contohnya, Poirot tahu betul bahwa sapu tangan yang tertinggal di TKP adalah milik Natalie Dragomirov yang juga merupakan ibu baptis dari Daisy. Di samping itu, Poirot juga mengetahui bahwa Nyonya Hubert adalah ibu dari Sonia atau nenek dari Daisy, anak kecil yang menjadi korban pembunuhan Cassetty. Serta masih banyak hubungan dan cerita dari semua orang yang ada di sini tentang keterkaitan mereka dengan keluarga John Armstrong. Also with Daisy's godmother, Talia Dragomirov. claimed to have lost more than any of you. Mother of Sonia, tragic Linda Arden, grandmother of Daisy. You're an awfully clever man. Dari fakta itu semua, kita akan melihat bagaimana kecerdasan Poirot dalam menentukan dan mengetahui siapa pembunuh yang sebenarnya. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Kolonel Arbuthnot pernah mengatakan satu detail penting ketika dia terlibat pertarungan dengan Poirot. Dan detail itulah yang dijadikan dasar oleh Poirot untuk menemukan siapa pelakunya. Dan kita akan dibuat terpercaya ketika mengetahui bahwa pelaku yang telah membunuh Cassetty adalah semua penumpang yang ada di dalam kereta tersebut. Benar sekali, kita tidak salah dengar. Semua penumpang dalam kereta itu adalah tersangka pembunuh Cassetty. Setelah itu, Poirot menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi dan prediksinya 100% akurat dan relate dengan kejadian yang telah terjadi di dalam kereta itu. Who takes up the knife? The answer is... By all of you. Together. Pembelaan pun dilakukan oleh Nyonya Hubert yang juga merupakan orang yang paling mempunyai hubungan dekat dengan keluarga Armstrong. Dari awal semua ini sudah dia rencanakan untuk menghabisi Cassetty. Bahkan dia jugalah yang telah menyewa McQueen untuk menjadi asisten Cassetty dan mengatur jadwal agar bisa berangkat pada hari untuk dieksekusi. Untuk itu, dia meminta agar Poirot melepaskan mereka semua. Dan jika ingin menangkap pelakunya, maka Nyonya Hubert bersiap untuk menjadi tersangka utama agar mereka bisa dibebaskan. Pilihan itu sendiri rupanya tidak disetujui oleh Poirot dan meminta jika mereka ingin bebas, maka pilihannya mereka harus membunuh Poirot. Karena hanya itulah satu-satunya cara agar mereka bisa terlepas. Akan tetapi... Nyonya Hubert berniat akan menembak dirinya dengan pistol yang ada di hadapannya. Namun demikian, hal tersebut urung terjadi karena pistol itu ternyata kosong tak berpeluru. Dan setelah itu, di ending film kita akan melihat bagaimana Poirot yang justru melepaskan mereka semua dan melaporkan kepada polisi bahwa pelakunya telah kabur. Terlepas dari semua itu, filmnya sih keren. Dan di bulan September ini akan dirilis sequelnya. Insya Allah kalau tidak ada halangan kita akan bahas sequelnya di video selanjutnya. Dan bagi yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih dan seperti biasa, tetap di DIY. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.